saudara. Amin. Kita sudah memasuki Oktober ya. Ini ada bulan awal Oktober. 1 bulan kemarin kita sudah selesaikan pelajaran tentang Pondok Daud. Terakhir kemarin kita belajar bagaimana hadirat Tuhan dalam hidup kita itu bisa menarik banyak orang datang kepada Tuhan. Amin. Bangsa-bangsa mencari Tuhan, orang-orang lain mencari Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena gereja Tuhan, oleh karena saudara dan saya membawa hadirat Tuhan. Saudara masih ingat kemarin ya? Ya. Nah, saudaraku, saya percaya bahwa Tuhan sedang memulihkan Pondok Daud dalam hidup kita, saudara ya. Tuhan semakin bawa kita, semakin haus lapar, semakin ingin bersekutu dengan Dia, semakin ingin melekat dengan Dia, semakin mengalami hubungan yang spesial dengan Tuhan, semakin indah bersekutu dengan Tuhan. Amin. Ya, itu yang kita mau ya. Setiap hari cinta mula-mula itu terus nyata. Tidak Senin Kemis, tidak pada waktu kita selesai dengar firman terus kita bergelora ya, memuji, menyembah, bersekutu. Tapi hari demi hari ada cinta mula-mula, ada cinta yang semakin dalam. Amin. Ada desire, ada hasrat seperti rusa rindu akan air. Tidak ada yang lain. Aku hanya perlu air. Itulah kehidupanku. Amin. Itu semakin bergelora, semakin menyalanya. Saya selalu berdoa, Tuhan jangan padamkan kasih mula-mula. Jangan padamkan cinta kami kepadamu Tuhan. Oleh segala hal kami tidak ingin iblis mencuri sedikit pun. Amin. Biar hari demi hari kami semakin jatuh cinta kepadamu. Karena itulah hidup mati kita. Karena itulah Tuhan ciptakan saudara dan saya. Hanya satu kerinduannya, hanya ingin bersekutu dengan kita. Amin. Nah, saudaraku, bulan Oktober ini masih ada kaitannya dengan Pondok Daud. Jadi 1 bulan ini kita akan belajar tentang kuasa, pujian dan penyembahan. Ya, masih ada kaitannya dengan Pondok Daud 1 bulan. Nah, untuk minggu ini, saudaraku, kita belajar tentang pengucapan syukur. Ya, mengucap syukur. Kayaknya sih Bapak Ibu, saudaraku sudah sering dengar firman ini. Tapi hari ini kan saya rindu banget Tuhan membuat sesuatu yang berbeda. Amin. Sesuatu yang khusus, sesuatu yang baru buat saudara dan saya. Sehingga lebih dalam lagi boleh mengerti arti pengucapan syukur. Baik, kita baca 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Kita baca sama-sama ya. Baik, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudaraku, mengucap syukur itu adalah salah satu bentuk penyembahan. Ngerti ya? Jadi kalau saudara mengucap syukur dengan sadar, bukan dengan paksaan, memang saya harus mengucap syukur, tapi hati saya sebenarnya nggak bisa mengucap syukur. Saudara itu bukan mengucap syukur, betul nggak? Tapi kalau saudara dengan sadar, betul-betul saudara mengucap syukur, maka itu adalah bentuk penyembahan saudara. Amin. Jadi penyembahan itu bukan hanya nyanyi, saudara ya. Bukan hanya memuji, tapi pengucapan syukur itu adalah satu bentuk penyembahan. Ya. Makanya Tuhan katakan mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab hal itu dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kenapa Tuhan berkenan atas pengucapan syukur, saudara? Karena pengucapan syukur itu sama dengan penyembahan. Amin. Amin, itu yang pertama. Apa sih arti mengucap syukur? Ya, saya cek di bahasa Indonesia, saudaraku, bahasa Indonesia sehari-hari. Saudaraku, mengucap syukur itu bisa dikatakan bahwa kita berterima kasih. Kalau kita mengucap syukur kepada Tuhan, itu sama dengan kita berterima kasih kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah baik buat kita. Amin. Ya. Ya, mengucap syukur juga bisa diartikan percaya. Ya, kenapa pengucapan syukur dibilang penyembahan? Karena di dalam pengucapan syukur ada unsur percaya. Ya,
percaya dengan segenap hati bahwa Tuhan menyertai saya sepanjang hidup saya. Itu namanya mengucap syukur. Jadi saudaraku, mengucap syukur bisa diartikan dengan berterima kasih kepada Tuhan. Kalau kita mengucap syukur kepada Tuhan, ya, berterima kasih kepada Tuhan karena Dia baik buat kita. Yang kedua, mengucap syukur bisa diartikan percaya dengan segenap hati bahwa Tuhan menyertai saya sepanjang hidup saya. Jadi kenapa dibilang penyembahan? Karena ada unsur percaya kepada Tuhan. Jadi orang yang tidak pernah mengucap syukur, orang yang tidak pernah dalam hidupnya mengucap syukur, sebenarnya dalam hatinya itu tidak percaya kepada Tuhan. Betul? Bisa diartikan seperti itu? Ya, betul ya. Kenapa? Karena pengucapan syukur itu artinya percaya. Ya, percaya apa? Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Tuhan akan menyertai saya sepanjang hidup. Dia percaya bahwa Tuhan yang mengendalikan dan berdaulat atas hidupnya. Makanya dia mengucap syukur, ya. Makanya Tuhan katakan mengucap syukurlah dalam segala hal, bukan hal-hal yang baik saja. Bukan ketika saya dapat lotre, bukan ketika saya diangkat promosi, bukan saya hari ini jualan saya habis luar biasa begitu ya. Kemudian saya dapat bonus gitu ya. Tuhan menyuruh saudara bukan mengucap syukur dalam hal-hal yang baik saja dalam hidup saudara. Ya, semua orang bisa seperti itu, betul? Ya. Tetapi justru masalahnya bagaimana kalau sesuatu yang tidak baik terjadi atas hidup kita. Kenapa? Karena disitulah letak kepercayaanmu. Betul. Kalau pada hal-hal yang tidak baik kita tidak bisa mengucap syukur, berarti kita tidak percaya bahwa Tuhan mengendalikan dan berdaulat atas hidup kita. Amin. Apa itu berdaulat? Dia punya wewenang untuk mengatur sampai hal sekecil pun dalam hidupmu. Saudara percaya? Amin. Ya, jadi saudara itu punya Tuhan yang ngatur, punya wewenang ngatur hidupmu sampai sekecil apapun terjadi dalam hidupmu. Kau harus percaya, saudara. Amin. Jadi bukan hanya yang besar-besar saja yang dia atur dalam hidupmu, tapi hal yang paling kecil. Betul nggak? Ketika kau harus naik apa, ketika hari ini kau masak apa, betul nggak? Mungkin bagi kita remeh-temeh, nggak perlu Tuhan. Tapi Tuhan berdaulat bukan hal yang besar saja atas hidupmu. Tapi Tuhan berdaulat memiliki wewenang untuk atur hidupmu sampai hal sekecil apapun. Ya, makanya ada unsur percaya. Saudaraku yang kekasih, kalau itu hal-hal yang baik, saya nggak perlu ajarin ya. Saya percaya saudara sudah expert. Ya, kalau saudara dapat lotre, saudara dapat bonus, saudara dapat hadiah dari BRI, ya, Skopi gitu, tiba-tiba dapat hadiah gitu. Saya nggak usah ajarin saudara mengucap syukur, saudara langsung mengucap syukur, betul nggak? Oh terima kasih Tuhan, dahsyat sekali Tuhan, luar biasa, ya. Saya nggak usah ajarin sepanjang hari saudara mengucap syukur, saudara pasti akan mengucap syukur karena saudara didorong oleh hal-hal yang baik yang terjadi di hidup saya. Saya nggak perlu ajarin, tapi hari ini firman Tuhan mau ajarkan bagaimana kalau hidupmu mengalami titik yang paling terendah. Saudara mengalami nggak? Pernah mengalami nggak hidup dengan titik yang paling terendah? Pernah mengalami titik yang nol sama sekali, nggak punya uang sama sekali, ya, dihakimin sekota, seolah-olah saya gagal. Saudara pernah mengalami hal-hal seperti itu? Saudara tidak lagi punya energi untuk berkata Tuhan itu baik. Saudara, nah Tuhan ingin dalam segala hal. Amin. Nah firman Tuhan hari ini kita belajar. Bukan hanya kita mengucap syukur, tapi kita menyampaikan korban. Beda ya saudaraku, pengucapan syukur dengan korban pengucapan syukur beda. Ya, kalau pengucapan syukur, saudaraku, saudara bisa karena kebaikan saudara, saudara mengucap syukur.
Tapi kalau korban pengucapan syukur, justru dikala saudara tidak bisa mengucap syukur, namanya juga korban, betul nggak? Saudara mengalami titik terendah, saudara mengalami titik nol, saudara nggak punya apa-apa, saudara mengucap syukur juga. Itulah penyembahan yang paling mahal. Amin. Makanya kalau ada situasi, kondisi di mana Tuhan izinkan engkau mengalami pergumulan yang sangat berat, engkau mengalami kesesakan yang sangat berat, justru disitulah Tuhan ingin mendengarkan pengucapan syukurmu, korban pengucapan syukurmu. Apakah kau masih percaya kepada Tuhan? Saudara, kita lihat Ayub 1 ayat 20. Ayub 1 ayat 20 sampai dengan ayat 22. Saya akan baca saja buat saudara ya. Ini Ayub mengalami peristiwa. Dia mengalami satu sebelumnya kita masuk dulu di Mazmur 116 ayat 17 ya, sebelum ke sini ya. Mazmur 116 ayat 17 supaya enak. Nah, ini kita baca sama-sama. Mazmur 116 ayat yang ke-17. Baik, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku mempersembahkan korban syukur padamu dan akan, ini Daud ya, Mazmur. Dia tidak hanya mempersembahkan pengucapan syukur, tapi dia mempersembahkan korban syukur. Tadi saya sudah sampaikan ya, apa bedanya korban syukur dan korban pengucapan syukur. Berbeda saudara. Kalau korban itu ketika saudara tidak bisa mengucap syukur, saudara mengucap syukur juga. Ya, ketika saudara mengalami titik terendah, titik nol, saudara tidak miliki apa-apa, tapi jauh dari lubuk hatimu, kau persembahkan pengucapan syukur. Engkau berkata, Tuhan aku percaya Tuhan. Saudara, itulah penyembahan yang paling mahal. Makanya bersyukurlah engkau kalau dalam titik-titik terendah engkau menang dan engkau berkata seperti Daud. Tuhan aku tidak punya apa-apa. Aku tidak berdaya. Aku hopeless, aku menyerah. Tapi Tuhan aku mengucap syukur. Itulah korban yang paling mahal. Saudara. Amin. Itulah korban yang paling harum di telinga Tuhan. Ya, bukan berarti pengucapan syukur tidak harum, bukan. Tapi justru di situ Tuhan melihat betapa percayanya engkau kepadamu. Sekalipun segala sesuatu tidak ada alasan untuk kau percaya kepada dia. Ya, makanya Daud, saudaraku, dia bukan hanya senang mempersembahkan pengucapan syukur, tapi dia juga mempersembahkan korban syukur. Kita lihat Ayub. Ayub tadi ya, Ayub 1. Ayub 1 ayat 20. Saya akan bacakan buat saudara ya. Ayub 1, 20, 21, 22. Ini sebelumnya saya mau ceritakan, Ayub ini dia mengalami kegoncangan dalam sesaat saudara. Dia memiliki anak-anak yang cantik, dia memiliki harta kekayaan. Karena Ayub waktu itu adalah orang yang terkaya. Pada satu event, ya bukan beberapa hari, saudaraku, tapi pada satu kesempatan, saudaraku, semuanya habis. Anak-anaknya mati, tiba-tiba ada puting beliung, ya, lembu sapinya mati, tiba-tiba ada bangsa merampas, semua dirampas, tidak ada satupun yang tertinggal pada satu event. Saudara, saya percaya sepuruknya saudara, saudara tidak pernah mengalami seperti Ayub, betul? Ya, kita mau belajarnya Ayub nih. Saya merinding saudara. Saudara, sekuat-kuatnya iman saya, ya saya ukur diri saya.
Kalau saya ngalami hanya satu event, mungkin kalau seminggu kita masih bisa tata energi kita, betul nggak saudara? Misalnya seminggu ini saya kehilangan anak, saya masih kumpulkan kekuatan. Terus seminggu lagi saya kehilangan sapi, lembu saya, saya masih, ini enggak saudara. Dalam satu event. Saya bisa bayangkan Ayub, ya, saya membawa saudara pada peristiwa Ayub pada zamannya saudara. Ya, dia pada satu event saudara. Semua kekayaannya habis. Anak-anaknya mati. Dia tidak punya siapa-siapa lagi. Saudara bisa kebayang nggak? Itu adalah titik yang terendah Ayub. Bahkan bukan terendah, dia minus saudara. Betul nggak? Dia belum sempat ngumpulin energi. Belum sempat ngumpulin kekuatan untuk bertanya kepada Tuhan. Kenapa ya? Kenapa? Kadang-kadang kalau kita memiliki titik terendah, kita memiliki titik nol, saudaraku, pasti yang ada di mulut kita. Kenapa Tuhan ini terjadi? Betul nggak? Dia belum sempat ngomong seperti itu, sudah datang lagi. Sudah datang lagi, sudah datang lagi. Kalau saya bisa simpulkan, dia bisa kecewa loh dengan Tuhan. Dia punya alasan untuk kecewa, saudara. Punya alasan untuk kecewa. Karena dia ngalami banyak hal dalam satu event. Dan dia orang yang gak pernah berdosa. Saudara. Dia orang yang tahir. Biasanya sesuatu terjadi karena ketidakakuratan kita. Dia orang akurat. Jadi sebenarnya dia punya alasan untuk kecewa dengan Tuhan. Betul? Tapi apa yang terjadi? Kita lihat ya. Kita baca. Maka berdirilah Ayub. Lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Yang terakhir apa yang dilakukan? Kemudian sujudlah ia dan ini orang-orang extraordinary. Orang-orang kebalikan. Betul nggak? Kebalikan orang-orang normal. Betul nggak? Saudara ingin Tuhan pengen kita orang-orang yang seperti itu. Amin. Ya, orang kebalikan normal. Kalau orang normal kayak begitu, nggak mungkin sujud dan menyembah Tuhan, saudara. Protes pasti, betul nggak? Ada banyak tanda pertanyaan. Pasti emosi negatifnya muncul. Dia akan panggil karena selalu disisakan satu orang. Ya, jadi tuan orang yang jaga lembu, dia bilang, oh Ayub, dia lapor ke Ayub kan, Ayub semua sudah dirampas oleh, ditinggal saya supaya saya bisa melapor. Saudara, saya kalau jadi Ayub saya punya emosi negatif, kamu gimana sih? Betul nggak? Nggak bisa jagain. Saya bisa bayangkan posisi Ayub, apa yang dia lakukan? Dia koyak jubahnya dan cukur kepalanya, kemudian apa? Sujud. Artinya apa? Tuhan, saya sadar bahwa Engkau yang mengendalikan dan berdaulat atas hidupku dari hal yang sekecil apapun. Betul? Ngerti ya? Tidak ada protes, tidak ada kecewa, tapi dia sujud. Kepercayaan Ayub kepada Tuhan sangat tebal, saudara. Itulah korban pengucapan syukur. Amin. Dan yang ayat 21 dikatakan, dia tidak pernah punya pikiran negatif terhadap Tuhan. Pada waktu dia ada di titik terendah, titik nol, ketika semua hilang, kebanggaan, kekayaan dia hilang. Tidak pernah dia berpikir negatif. Itulah orang yang mengucap syukur. Amin. Maka itu dikatakan pengucapan syukur itu penyembahan, saudara. Dalam artinya. Jadi saudara, kalau saudara bilang dengan sadar, saudara bilang, saya mengucap syukur, saya percaya, air mata saudara akan mengalir. Betul? Kalau lihat faktanya, Ayub nggak akan pernah bisa untuk bisa mengucap syukur, saudara. Dia pasti punya pikiran negatif terhadap Tuhan. Nggak sanggup dia. Saya jadi Ayub pun nggak akan sanggup. Tapi lihat kata-katanya, dia bilang, dengan telanjang aku keluar dari kandungan. Siapa yang ngajarin? Nggak ada. Ini bukti pengenalan Ayub terhadap Allahnya. Ngerti? Sehingga apapun yang dia alami, dia tetap percaya bahwa Allahku tidak pernah menghancurkan hidupku.
Ngerti? Ini dalam sekali, saudara. Kenapa dia bisa berpikir seperti itu? Dikatakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Oh, dahsyat, saya sedang melatih hidup saya pribadi, saudaraku. Untuk pada hal-hal yang titik tertentu, saya tidak akan pernah berpikir negatif terhadap Tuhan. Amin. Mungkin kau mengalami hal-hal yang buruk atas hidupmu. Amin. Itulah penyembahanmu yang mahal, saudara. Yes. Ketika engkau nggak miliki apa-apa, engkau nggak punya apa-apa, kau mungkin berdagang seharian nggak ada yang laku. Kau bisa bersujud dan menyembah, terpujilah Tuhan. Ketika orang-orang lain menghina engkau, ketika orang-orang lain merasa dirimu gagah, tidak ada yang membela engkau, itu titik nadirmu. Kau tidak membenci saudaramu, kau tidak membenci orang yang menghina engkau. Tapi engkau mengoyakkan hatimu dan kau sujud menyembah. Kau berkata, terpujilah Tuhan. Amin, saudara. Tuhan ingin mendengarkan itu dari kita. Karena itulah korban pengucapan syukur yang mahal. Ayub bilang, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ayat kedua-dua lebih dahsyat lagi, dikatakan apa? Kita baca semuanya ya. Ayat yang kedua-dua. 1, 2, 3. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Betapa tahirnya Ayub. Waduh, saudara. Makanya kenapa Tuhan berkata bahwa aku senang engkau Saudaraku, pernah Tuhan menentang, saudaraku, orang-orang ahli-ahli Taurat biasa menghinikan korban syukur menjadi agamawi, ya kan? Tapi Tuhan mengendaki bukan hanya korban yang seperti itu, tapi korban syukur yang disertai rasa percaya yang sangat dalam kepada Tuhan. Amin. Amin, saudara. Korban syukur adalah jenis penyembahan yang sangat mahal dan berkenan kepada Allah. Kenapa, saudaraku? Ketika, ada satu contoh lagi ya, Habakuk, kita lihat Habakuk, ini cerita yang sering kita gali, renungkan, Habakuk 3. Habakuk 3 ayat 17. Manakah Habakuk? Ayat 17. Kita akan baca sama-sama ya. 17, 18, dan 19. Saya akan bacakan ayat ganjil, saudaraku ayat genap ya. Habakuk 3 ayat 17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat 18. Ayat 19 sama-sama 1, 2, 3. Allah Tuhanku, itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak. Saudaraku, ini sama dengan Habakuk. Ya, kisah Ayub sama dengan kisah Habakuk. Ya, Habakuk bilang sekalipun orang yang mempersembahkan korban pengucapan syukur selalu diawali dengan sekalipun. Betul? Berarti ya, sekalipun hari ini aku nggak punya duit Tuhan,
aku sujud menyembah dan mengucap syukur kepadamu. Sekalipun aku nggak melihat doa-doaku dijawab Tuhan, aku tetap menyembah. Betul? Orang yang selalu menyampaikan korban, selalu awalnya sekalipun. Tapi kalau orang yang mau seenaknya itu kalau aku diberkati Tuhan, aku akan mengucap syukur. Kalau hidup saya sukses, aku akan mengucap syukur. Kalau daganganku laku Tuhan, aku akan mengucap syukur. Saudaraku, ganti kata pertamamu dengan amin. Sekalipun apa dikatakan? Ayat 17. Pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat 18 sama seperti Ayub lakukan. Habakuk berkata, namun, kalau ada sekalipun pasti ada namun. Tapi sama dengan begitu ya. Namun aku, berarti Habakuk tidak mau dia pengucapan syukurnya hanya didasarkan apa yang dia lihat. Betul nggak Habakuk? Tapi dia mau pengucapan syukur ambil dari keputusan hati. Tuhan, aku apapun yang terjadi, aku sudah mengambil keputusan, aku tetap percaya kepadamu, aku tetap mengucap syukur kepadamu, aku tetap yakin bahwa Engkau mengendalikan dan berdaulat atas hidupku. Jadi Habakuk apa? Dia memiliki satu sikap pengambilan keputusan untuk senantiasa mengucap syukur dalam segala. Penting itu saudara. Dia katakan, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Tuhan yang menyelamatkan aku. Ayat 19 dikatakan, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit. Artinya begini saudaraku. Saudaraku, ketika Habakuk mengambil keputusan, Tuhan aku gak mau lihat apa yang aku lihat. Aku gak mau lihat fakta yang aku alami. Sekalipun aku mengambil keputusan tetap beria-ria, tetap bersorak-sorak, tetap mengucap syukur dengan Tuhan. Maka ketika Habakuk melakukan itu, saudaraku mengambil keputusan itu, dia diberikan oleh Tuhan anugerah. Ingat ini, garis bawahi. Tuhan berikan anugerah kepada Habakuk untuk melihat sesuatu peristiwa di depannya seperti apa yang Tuhan lihat. Ngerti ya? Ngerti ya? Ya, saya ulang lagi. Ketika kau mengambil keputusan untuk mengucap syukur dalam keadaan yang tidak bisa mengucap syukur, sekalipun, percaya kau ambil keputusan itu, maka kau akan mengalami anugerah, ngerti? Kau akan bisa melihat masalah-masalahmu ini, yang sekalipun ini, dengan sudut pandang Tuhan. Makanya ayat 19 dia bilang, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Siapa yang ngajarin dia biarkan. Dia bilang, ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Artinya begini, oh nanti masalah-masalah ini yang sekalipun itu ada di bawah kakiku. Katanya ya, betul nggak? Karena ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Saudara, kenapa kaki rusa itu senang menginjak saudara ya. Dia katakan bahwa kaki dan Tuhan akan membiarkan si kakiku itu berjejak kepada bukit-bukit. Bukit-bukit itu bicara tentang masalah. Ngerti nggak? Habakuk saudaraku mengalami banyak hal perkara yang tidak bagus, tapi ketika dia mengucap syukur, dia melihat masalahnya seperti sudut pandang Tuhan. Dia yakin sekali bahwa masalah itu akan dia bisa selesaikan di bawah kakinya. Amin. Dahsyat saudara. Maka itu Tuhan senang sekali engkau mengucap syukur. Kenapa? Karena dengan pengucapan syukurmu, kau punya percaya, kau punya iman. Makanya dikatakan, saya tulis bahwa pengucapan syukur adalah kunci menuju kemenangan. Amin.
Kenapa? Karena kau akan diberikan anugerah untuk melihat masalahmu, untuk melihat gini. Menurut saya kecil itu. Dia bilang, dia udah tersesat, mau bunuh diri aja. Masalahnya kecil kok itu, ngerti nggak? Saudara, sudut pandang kita bisa berbeda-beda, betul nggak? Ngerti nggak? Makanya kadang-kadang saudaraku ada orang masalah kecil stres, masalah gede nggak stres, gitu kan? Ada orang punya masalah besar. Kenapa? Karena dia bisa melihat itu sesuai dengan Allah melihat. Seneng banget kalau kita dapat anugerah, segala sesuatu bisa melihat seperti Tuhan melihat. Betul nggak saudara? Amin. Habakuk saudara, dia mengalaminya. Kenapa? Karena dia mengambil keputusan. Aku mau mengucap syukur. Namun aku, ngerti ya? Sekalipun, namun aku tetap. Artinya apa? Dia sudah komitmen dengan Tuhan. Apapun yang terjadi atas hidupku, aku mau mengucap syukur. Aku mau percaya bahwa dialah yang mengendalikan dan berdaulat atas hidupku. Saudaraku, saya rindu saudara mengambil keputusan seperti itu. Amin. Saya nggak bisa tolong saudara. Amin. Saya nggak bisa tolong saudara. Saudara punya banyak kesulitan. Saya tahu itu. Tapi percayalah, ketika kau punya titik nadir, kau punya titik nol, kau punya hati seperti Ayub, kau punya hati seperti Habakuk, percaya kau dianugerahkan. Allah memandang sehingga kau memandang seperti Allah memandang. Percaya itulah kunci kemenangan. Pengucapan syukur, korban pengucapan adalah kunci kemenangan dan mendatangkan iman. Tuhan akan membawa engkau mengalami apa yang Tuhan mau berikan kepadamu. Yes? Namanya berkat itu ada jalannya untuk kamu mengalami, gitu ya. Amin. Aduh, saya rindu sekali hari ini. Saya siapkan firman ini berhari-hari, saudara. Karena ini masalah kita bersama, betul? Saya nggak tahu titik nadir saudara apa. Titik rendah saudara sekarang apa. Tapi saya mau ngajarin bahwa inilah caranya kau mengalami kemenangan iman. Amin. Ada banyak anak-anak Tuhan yang gagal memandang masalah hidupnya dan dia mencari solusi sendiri, dia mencari jawaban sendiri. Ya, kenapa? Karena dia tidak bisa memandang itu seperti Allah memandang. Dia nggak dapetin anugerah. Kenapa? Karena jauh di lubuk hatinya dia tidak bisa mengucap syukur. Kepahitan, kecewa, saudara. Ya. Jadi pengucapan syukur adalah kunci mendatangkan kemenangan dan mendatangkan iman. Saya bisa gambarkan seperti ini. Sesuatu yang tidak oke, ngerti ya? Kalau engkau mengucap syukur, Tuhan bisa mengubah menjadi oke. Ngerti? Gampangnya begitulah, ngerti ya? Sesuatu yang tidak oke itu berarti nggak benar, nggak apa, nggak bagus. Tapi kalau kau hidup dalam pengucapan syukur membuat apa yang tidak oke menjadi oke. Saudara setuju dengan saya? Amin. Ya. Nah, saudara, penyembahan yang seperti ini, ngerti ya? Penyembahan yang korban tadi, yang seperti Ayub, seperti Habakuk, percayalah, itu menghancurkan setan. Amin. Waduh, kenapa? Karena setan ingin saudara mengutuk Tuhan, betul? Ngerti nggak saudara? Dia ingin saudara ketika ada masalah, ketika ada persoalan, ketika doamu tidak dijawab, ketika kau merasa menjadi orang yang menderita sedunia begitu ya. Hanya satu kok Tuhan, jangan puji Allahmu, kutuki dia. Kan satu aja tujuannya untuk Ayub itu, supaya Ayub mengutuki Tuhan. Nah saudara, ketika dia lihat engkau justru tidak mengutuk Tuhan, engkau justru memuji Tuhan, engkau justru menyembah Tuhan, engkau justru mengucap syukur kepada Tuhan, engkau lah yang menghancurkan dia. Amin. Amin, saudara. Jadi jangan anggap enteng pengucapan syukur. Itu penyembahan yang dalam. Amin. Apalagi kalau kau menyampaikan korban pengucapan syukur. Sekali lagi, penyembahan yang seperti ini menghancurkan setan. Karena setan ingin kita mengutuki Tuhan. Saya latihan ya.
Kalau Tuhan izinkan hal-hal yang ini, jangan kecewa, jangan ngomong sama Tuhan, Tuhan kok kasih ini, tapi justru itu kesempatan untuk kita mempersembahkan korban, amin, pengucapan syukur. Kita lihat bagaimana kalau kita tidak pernah mengucap syukur. Roma 1 ayat 21, masih ada waktu. Roma 1 ayat 21. Saya akan bacakan Bu Saudara, ini panjang banget, tapi saya ingin intinya saja supaya saudara mengerti. Mbak, gimana kalau saya hidup nggak pernah mengucap syukur? Waduh, bahaya saudara. Karena itu penyembahan. Saudara merasa itu biasa, tapi itu sebenarnya bukti bahwa saudara tidak percaya dengan dia. Ayat 21. Sebab, ini ya, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, berarti ini anak-anak Tuhan semua ya, jangan berpikir ini orang dunia. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Jadi ada banyak anak-anak Tuhan juga, saudaraku, sudah mengenal Tuhan, tapi hidupnya nggak banyak mengucap syukur. Ya, ini yang saya mau sampaikan. Ya, karena di ayat ini dikatakan, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan dia sebagai Allah. Jadi memuliakan dia sebagai Allah itu sama dengan mengucap syukur. Ngerti nggak? Sebab tidak memuliakan dia sebagai Allah atau mengucap syukur. Jadi kalau memuliakan Tuhan itu sama dengan mengucap syukur. Seolah-olah begitu ya. Ngerti ya? Atau. Jadi kalau saya nggak mengucap syukur itu sama dengan saya tidak memuliakan Tuhan. Betul? Saudara setuju dengan saya? Ya, karena dikatakan sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sama dengan kalau saya tidak memuliakan dia, berarti saya tidak mengucap syukur. Ngerti? Kalau saya memuliakan Tuhan, berarti saya mengucap syukur. Itu atau, ya, atau itu sama kedudukannya ya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Saudara, orang yang tidak mengucap syukur, Tuhan biarkan dia, kebalikannya saudara, Tuhan biarkan pikiran dia menjadi sia-sia. Kalau orang mengucap syukur, Habakuk, dia dipenuhi untuk anugerah untuk melihat dan memiliki pikiran Allah. Betul? Tapi orang yang tidak mengucap syukur, dipenuhi dengan pikiran yang bodoh, sia-sia. Ayat 22, mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Ya, seolah-olah dia penuh hikmat gitu, banyak sepertinya berhikmat. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang dan segala macam ya, berkaki 4. Ayat 24. Karena itu apa? Ayat 24. Allah menyerahkan mereka kepada keinginan. Waduh. Makanya kadang-kadang saudaraku ada orang yang dia tahu salah, tapi dia nggak merasa salah. Ngerti nggak? Karena Tuhan menyerahkan dia pada keinginannya. Ngerti? Dia tuh tahu nggak ya dia salah, udah banyak orang ngomongin gitu. Kayaknya sekota udah ngomongin dia nih. Tapi dia nggak tahu dia salah. Ya wajar, karena dia nggak pernah mengucap syukur, nggak pernah berterima kasih. Sehingga Allah menyerahkan pada keinginan, apa dikatakan di sini? Keinginan hati mereka. Dan keinginan hati mereka akan apa saudaraku? Kecemaran. Sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta. Dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Karena itulah Allah menyerahkan keinginan mereka. Menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang saya itu waktu baca ayat ini, itu saya mikir saudara, hanya gara-gara tidak mengucap syukur. Karena itu tidak memuliakan dia, saudara. Ya.
Sebab istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan bahaya banget saudara. Betul nggak? Jauhlah itu dari kita, amin. Ayat 28. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah akan menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Ini bukan orang dunia ya. Kenapa? Karena awal-awalnya, sekalipun dia mengenal Allah, tetapi dia tidak memuliakan dia atau mengucap syukur kepada dia. Ngerti ya? Saudara lihat betapa dahsyatnya hal-hal yang terjadi ketika engkau tidak mengucap syukur kepada Tuhan. 29, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengkupat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal demikian patut dihukuman mati, mereka bukan saja melakukan sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukan. Mereka ngerti, saudara, kalau dia berbuat seperti apa yang dia berbuat itu dosa, dia pasti kena hukuman. Tapi dia tidak kuasa karena dia setuju dan melakukannya, karena Tuhan sudah menyerahkan mereka pada pikiran dan hawa nafsunya. Saudara, jauhlah itu dari kita, amin. Maka itu Tuhan, saudaraku, pagi hari ini saya mau sampaikan, jangan anggap sepele pengucapan syukur. Amin. Pengucapan syukur adalah penyembahan. Kalau engkau tidak mengucap syukur, artinya pengucapan syukur dalam pengertian yang benar ya. Jangan sampai dipaksa gitu ya. Kau tidak punya kerelaan di sini, itu salah juga, betul nggak? Ya. Udahlah Tuhan, karena Tuhan suruh saya mengucap syukur aja lah. Nanti kalau saya nggak mengucap syukur, saya begini bukan. Wah, itu bukan pengucapan syukur, saudara. Ya kan? Jadi tulus dalam hatimu bahwa dalam segala keadaan kau percaya, sehingga kau selalu berkata, Tuhan aku percaya, aku mengucap syukur. Engkau baik, bahwasanya kasih setia Tuhan. Kenapa ya saudaraku, kalau misalnya Yosua gitu ya, pada waktu dia di lembah dia tiba-tiba dapat serangan dari bangsa-bangsa besar, terus dia berdoa, puasa, mengoyak, datang kepada Tuhan, terus Tuhan bilang, udah kamu diem aja di tempatmu, kamu puji sembah Tuhan gitu ya, biar aku yang berperang gitu ya, pokoknya kamu sembah Tuhan aja, puji aku ya, keadaan genting tapi aku berperang untuk kamu. Apa yang pujiannya apa? Cuman saudara lihat di Alkitab, dia katakan Tuhan baik, bahwasanya kasih setianya kekal selamanya, betul nggak saudara? Nah, ketika kemah Tuhan dipenuhi dengan api kemuliaan Tuhan, saudaraku ya, dan semua memuji malaikat, memuji, pujiannya sama, cuman Tuhan baik, bahwasanya kasih setianya kekal selamanya. Saudaraku setuju nggak kok? Tuhan baik. God is good all the time. All the time God is good. Tuhan baik dalam segala waktu. Dalam segala waktu Tuhan baik. Oh, itu udah nempel dalam hidup saya, sobat. Dalam otak saya. Sehingga dalam waktu susah, waktu duka, dia baik. Amin. Makanya pujiannya itu terus, saudara. Tuhan baik, bahwasanya kasih setia kekal selamanya. Pengucapan syukur adalah tadi ya, percaya kepada Tuhan segenap hati dan mengakui penyertaan Tuhan sepanjang masa. Kasih setia Tuhan kekal selamanya. Itu pujian yang sungguh-sungguh berkenan. Dalam itu saudaraku artinya. Tuhan baik itu dalam. Betul nggak saudara? Karena seringkali orang berpikir Tuhan nggak baik. Dalam banyak hal Tuhan nggak baik. Saya catat tuh di otak saya. God is good all the time. All the time God is good. Sehingga saya kalau menghadapi hal yang tidak baik, saya harus berkata Tuhan baik. Segala waktu dia baik. Amin. Saya rindu bagikan ini saudara, supaya saudara bukan disebut umat yang mengenal Tuhan,
Tapi sebetulnya hidup saudara tidak memuliakan dia. Dan saudara tidak mengucap syukur kepada dia. Betul nggak? Rugi saudara jadi anak Tuhan yang seperti ini. Betul nggak? Tuhan menyerahkan kita kepada pikiran kita, kepada nafsu kita, sehingga kita berbuat apa yang tidak pantas, ya, melakukan penyembahan. Tapi kita tidak merasa, saudara. Karena tadi ayat terakhir dia merasa bahwa itu dosa apa, tapi dia melakukannya. Karena Tuhan sudah serahkan. Kenapa? Karena dia tidak memuliakan Tuhan dan tidak mengucap syukur. Tapi biarlah kalau kau terus mengucap syukur dan menyampaikan korban, itulah kunci kemenangan dan mendatangkan iman. Saya suka begini. Tuhan, saya ini titik nadir. Intinya sederhananya gitulah. Di sini saya punya, persoalan yang lembah kekelaman yang paling kelam lah. Aduh, saya titik nadir. Nah, Tuhan saudaraku di sini bawa penyediaan Allah yang luar biasa. Nggak tahu apalah itu, anugerah lah, berkat lah. Saudara, ketika kau mengucap syukur, kau punya kunci, ya. Kunci itu kan untuk buka, saudara, betul nggak? Kunci kemenangan untuk mendatangkan iman sehingga kau mengambil. Amin. Hanya pengucapan syukur. Amin. Yang bisa mengambil itu semua. Makanya Habakuk bilang, kakiku akan berjejak pada bukit-bukitku. Kakiku pada bukitku, bukan bukit orang lain, betul nggak? Artinya bahwa saya bisa selesaikan. Masalahku ada di kakiku. Tuhan pasti mengubah penderitaan kita menjadi kemuliaan. Karena Tuhan hanya rindu terdengar korban. Karena itulah penyembahan yang paling mahal. Saudaraku, mungkin kalau saudara tanya sama saya, apa ya Mbak Yus, titik terendah Mbak Yus? Titik terendah saya ketika saya melayani di Lembang, saudara. Tahun 2000. Bagaimana saya ditinggalkan Henry Armijaya tanpa sebab. Saudara tahu kenapa? Karena pelayanan, kita pelayanan itu dibiayai oleh gaji kami berdua. Saya bukan masalah cintanya, saudaraku. Saya mikir, waduh, pelayanannya jadi yang membiayai donaturnya hilang gitu kan. Di samping saya juga ada ikatan cinta kan, pasti susah banget itu melepaskan. Dan pada waktu yang sama, saudaraku, 4 pemimpin jatuh. Pemimpin pelajar, pemimpin mahasiswa, tiba-tiba jatuh, saudaraku, dengan dosa perzinahan. Kebayang nggak, saudara? Saya aja masih belum bangkit ya. Kebayang situasi kondisi gereja waktu itu kepahitan dengan Henry Armijaya. Ya, kebayang. Saya harus memimpin. Itu saksinya Mbak Minten tuh. Ya, saya digosipin seluruh Indonesia. Karena saya cukup terkenal, saudaraku, di GKKD, bukan sombong ini ya. Jadi cerita saya pasti nyampe di mana-mana. Dan orang tua Mas Henry sudah masukin ke maestro. Jadi banyak telepon ke saya, Mbak, itu pasti Mbak Yus yang dibicarakan, pasti Mbak Yus. Saudara, dihakimi, saya sudah tidak punya siapa-siapa lagi, saudara, ngerti ya? Saya harus memimpin, yang memimpin semuanya jatuh. Titik nadir saya, saudara. Makanya kalau sampai Lembang ini berdiri ini, karena saya pernah mengalami titik nadir, saya menang tuh. Kalau enggak bubar, betul enggak Pak Medi? 3 hari saya cuti, tanya Mbak Minten. Saya datang di kamar, sembah dia. Puji dia, saya meditasi dengan Tuhan. Pengucapan syukur. Minggu depan saya udah khotbah lagi, saudara. Christine Kosasi dia bilang, aduh Mbak, kalau saya jadi Mbak saya nggak bisa khotbah. Saudara, itulah kunci kemenangan. Amin. Saya nggak mau berlama-lama iblis mengambil saya untuk mengutuki Tuhan. Saudara, saya nggak tahu titik nadir saudara, titik terendah saudara. Tapi pastikan engkau sama seperti Ayub dan Habakuk. Amin. Kau akan sujud menyembah dan kau berkata, Tuhan baik. Bahwasanya kasih setia Tuhan kekal selamanya. Apa yang saya pikirkan, saudara, aduh, saya nanti biaya pelayanan bagaimana ya? Saya nanti ke desa. Karena saya terbiasa, saudaraku, sama Mas Henry
disayang gitu. Jadi kemana-mana harus dengan dia. Sementara dia tiba-tiba hilang, saya harus sendiri. Saya tidak pernah punya pengalaman naik turun, tapi sekarang saya canggih gara-gara dia tidak ada. Ya, saya mikir di sini. Tapi ketika saya mengambil keputusan, saya tidak akan pernah mau. Saudaraku, sama seperti kunci kemenangan saya mengalami. Tuhan ubah. Saya percaya itulah titik di mana Lembang mengalami terobosan dan kegerakan. Saudara percayalah, ketika kau punya titik nadir, Tuhan sedang kerjakan kemuliaan atas hidup. Itulah titik balikmu. Tapi jaga sikap hatimu, supaya engkau jangan berkata kalau, tapi kau berkata sekalipun. Amin. Apapun yang terjadi atas hidup saya tidak mengurangi cinta saya kepada Tuhan. Melayani Tuhan tetap. Dan saya berkata sama iblis, apapun yang kau buat dalam hidupku, aku tidak pernah mau mengutuki Tuhan saya. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Aku tahu, God is good all the time. All the time, God is good. Amin. Kasih tahu dong, Tuhan baik. Bahwasanya kasih setia Tuhan kekal selamanya. Amin. Baik, kita bangkit berdiri. Ya malah sikri, sina malah sukri. Lusuna malah sukri. Mari saudaraku mengucap syukur sendiri kepada Tuhan. Mungkin hari ini kau memiliki titik nadir. Saya nggak ngerti. Kau nggak cerita kepada banyak orang. Tapi engkau berkata, Tuhan, saya sudah putus asa, saya sudah capek. Saya sudah ingin menyerah, Tuhan. Kemarin saya ada komsel di Sariwangi doa. Ada salah satu jemaat di sana dikatakan Mbak Yus, Ibu, bukan Mbak Yus, Ibu. Kalau mau jujur, Bu, saya sudah capek. Saya kadang-kadang menyerah, saya nangis sama Tuhan. Saya nggak bisa hidup seperti ini.